Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwala wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Sebelum kita lanjutkan, kami tadi mendapat laporan ada penyebaran teman-teman jemaah taklim sampai ke sudut-sudut sekolah dan beberapa bagian-bagian lain. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman kita juga mendapat kenyamanan yang sama dengan yang di dalam. Karena itu saya mintakan kepada teman-teman panitia dari masjid, mohon yang dari Insan Mart itu dibuka saja, minuman-minuman bisa disebarkan sehingga tidak merasakan kehausan. Kalau ada yang bawa anak-anak nanti ke Insan Mart aja ya, beli makanan-makanan kecil, tidak usah beli, minta aja, nanti kita yang ganti ya. Yang bawakan nanti ada susu yang dingin macam-macam supaya anaknya juga merasakan kenyamanan dalam taklimnya. Dan bagi yang datang jauh-jauh yang sekitaran, kita ada program ojek soleh, nanti ambil saja sebagian dari tiketnya, nanti ambil dari panitia, berikan kepada ojek soleh, insyaallah diantarkan sampai tujuannya yang sekiranya bisa dijangkau lewat ojek ya. Jadi kalau dari Kalimantan, dari Lampung, gak usah pakai ojek ya, nggak akan nyampe, saya kasih tahu. Yang agak jauh ini mungkin baru saya sampaikan hari ini, nanti tidak ada masalah. Kalau antum datang, saya perhatikan yang dari Depok, dari Tangerang, dari macam-macam. Kalau memang datang bersama-sama, nggak ada kendaraan, antum pakai angkot nggak ada masalah. Mintakan sini nanti saya ganti untuk angkotnya. Antum datang sama-sama, biarin angkotnya sopirnya ikut ngaji aja. Datang ikut ngaji, kita pulang kita kasih beras, kita kasih macam-macam. Jadi antum nanti pulang juga bisa dengan kendaraan yang nyaman. Dan juga kalau bisa satu mahram, kalau perempuan dengan perempuan lagi ya, naik angkot yang baik, nanti di sini kita ganti untuk ongkos dan sebagainya. Baik, saya tidak ingin ada hal-hal yang tidak menyenangkan ketika antum belajar ya, termasuk yang di beberapa tempat yang saya mengisi, saya lebih senang kalau anggaran-anggaran yang antum gunakan untuk kepentingan jamaah ya. Saya tidak pernah meminta apapun, saya lebih senang antum gak usah berikan amplop macam-macam, tapi isi amplopnya berikan aja makanan ringan, minuman dan sebagainya, dan sebarkan bagi orang yang belajar. InsyaAllah mudah-mudahan lebih nyaman antum belajar. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Itu batuk ya. Baik, ada pertanyaan dari Kalimantan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kembali. Jika ada perempuan yang qadar Allah dititipi Allah Subhanahu wa taala seorang suami yang selama belasan tahun gemar berjudi, bahkan sang wanita rela dipoligami agar suami terhindar dari zina. Sudah 3 tahun keadaan berbalik, sang wanita yang mencari nafkah. Jika wanita tersebut tidak kuat lagi dan ingin berpisah, apakah itu artinya ia tidak lulus atas ujian Allah? Dan apakah itu tandanya ia tidak sabar hingga akan kehilangan peluang masuk surga? Allah jazakum khair. Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, seberat apapun itu, diberikan oleh Allah jalan keluar terbaik yang dengan itu diberikan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa setiap kita pasti punya masalah. Karena kehidupan, sering saya katakan, itu akan berbanding lurus dengan masalah. Jangankan Anda yang telah menikah, yang belum menikah pun pasti punya masalah. Pasti itu. Jangankan yang single, status jomblo pun punya masalah. Baik, yang sudah menikah pun punya masalah. Ada persoalan dengan pribadi, ada persoalan mencari jodoh, sudah punya jodoh ketemu masalah juga, dan sebagainya. Karena hidup berbanding lurus dengan persoalan. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ, dan setiap kalian yang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Nah,
sifat masalah itu disebut oleh Allah sebagai ujian. Lihat, dalam bahasa Arab itu ada muskilah, ada masalah, ada bala, itu beda. Kalau masalah, ujung bentuk persoalannya. Muskilah, bentuk kesulitannya. Tapi kalau bala, itu ujian. Perhatikan baik-baik. Beda antara masalah dengan ujian. Ujian, sifatnya ketika diberikan, itu konotasinya pasti positif. Kalau masalah, bisa terbagi dua. Bisa positif, bisa negatif. Baik, contoh. Ketika anak-anak di sekolah diberikan ujian, bukankah itu positif? Dari ujian itu, ada indikator-indikator yang mengukur tingkat keberhasilan seorang anak ketika mendapatkan pengetahuan. Kalau tidak diuji, bagaimana kita bisa mengetahui anak itu berhasil dalam hal menuntut ilmunya? Anak SD mau lulus SD naik ke SMP lewat ujian dulu. Begitu lulus ujian, diterima dia masuk kadarnya. Boleh masuk SMP karena dia kadar pengetahuannya sudah setaraf dengan pendidikan di SMP. Apa indikatornya? Lulus dalam ujian. Ujian-ujian yang diberikan pada anak itu masalah untuk anak itu. Ketika dia selesaikan masalah-masalah dimaksud, lulus, dia meningkat kualitas pendidikannya, setaraf keilmuannya dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Lulus lagi, naik lagi. Lulus lagi, naik lagi. Karena itu, setiap kata yang menggunakan kata bala atau ibtila, itu umumnya ujian yang disebutkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan untuk menghadirkan masalah bagi kehidupan antum. Pahami dulu ini. Kalau sudah paham dengan konsep ini, maka antum mengerti bahwa dalam Al-Quran ketika Allah memberikan persoalan pada kehidupan kita, bentuknya tidak pernah menggunakan kata masalah, bentuknya tidak pernah menghadirkan muskilah, tapi selalu menghadirkan kata ibtila, bala, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa saat Allah menurunkan ujian-ujian kehidupan dalam bentuk masalah, Allah tidak menginginkan hidup antum bermasalah. Tapi dengan masalah itu ingin menjadikan kualitas hidup kita meningkat sehingga menjadi semakin baik dalam kehidupan kita. Paham sampai sini? Baik. Kita masih beruntung kalimatnya menggunakan bala. Bala. Walanabluwannakum sekali. Sebab kalau bertambah dengan tambahan yang lain, jadi meningkat level ujiannya. Contoh, kita bandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 124. Paling kanan di pertengahan. Wa idzibtala. Ibtala. Ibtala. Jadi ada bala, ada ibtala. Pelan-pelan ya. Ada bala, ada ibtala. Perhatikan baik-baik. Ini dua-duanya dari akar kata yang sama. Al-bala. Ya, baik bala atau ibtala. Terjemahan paling singkatnya, ujian. Dalam ujian, umumnya kita akan dapati masalah. Problem. Perhatikan baik-baik. Rumus masalah dalam hal ujian, diturunkan masalah ini bukan ingin menjadikan kehidupan seseorang penuh dengan persoalan. Tapi dengan masalah ini diharapkan ia bisa meningkat kualitas kehidupannya. Ini poinnya. Tadi saya telah turunkan logika paling sederhananya. Jadi jika Anda memahami logika sederhana dalam urusan dunia, kenapa ketika dibawa pada urusan akhirat, kita tidak menggunakan logika itu? Harusnya lebih paham kita. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi, ketika ada masalah yang diinginkan kualitas hidup meningkat, maka rumusnya dalam Al-Quran selalu menggunakan bentuk ujian, bukan menggunakan bentuk masalah atau kesulitannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah paham dengan ini, bahwa setiap ujian yang diturunkan akan meningkatkan kualitas hidup kita, kalau sudah paham dengan konsep ini, minimal kita saat menerima masalahnya akan lebih nyaman. Perasaan hati kita lebih tenang. Contoh begini, Bapak Ibu ingin kualitas hidupnya meningkat atau tidak? Mau kan? Nah, ketika Anda ingin meningkat kualitas hidupnya, berarti Anda menginginkan masalah. Ingin ujian. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan peningkatan kualitas hidup, ingin lebih baik lagi, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin disayang Allah, level kehidupan Anda ingin meningkat. Berarti Anda menginginkan ujian supaya lulus dari ini kualitas bisa meningkat. Paham? Baik. Anda pengen jadi manajer atau direktur? Direktur. Bagaimana bisa jadi direktur kalau Anda tidak diuji? Ada ujiannya, ada levelnya. Level direktur beda dengan manajer. Level manajer beda dengan pegawai. Level pegawai beda dengan yang di bawahnya.
Jadi kalau Anda ingin naik karir tinggi, maka secara tidak langsung Anda harus meningkatkan etos kerja Anda, kualitas Anda, sehingga meningkat kemudian derajat Anda dalam kehidupan. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peningkatan kualitas hidup di rumah tangga, ada peningkatan kualitas hidup di kehidupan sosial, dan sebagainya. Ketika Allah menginginkan seorang hamba meningkat kualitas hidupnya, maka yang Allah berikan, maaf, bukan kesenangan hidup, tapi ujian. Disitulah kemudian Nabi SAW menyampaikan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali itu bukan kesenangan, tapi ujian. Maka ambil rumus ini, ketika Anda sedang mendapati ujian sebesar apapun, itu tandanya Allah sedang menurunkan cintanya kepada Anda. Ya. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai Allah? Boleh angkat tangan. Saya langsung suruh pulang. Jauh-jauh datang ke sini. Baik, Anda ingin dicintai Allah? Nah, kalau Anda ingin dicintai Allah, itu rumusnya adalah Anda harus siap menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Perhatikan, lihat baik-baik. Nanti saya turunkan cara-caranya. Bentuknya ada dua. Ini yang standar, bala. Quran, surah kedua, ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup kami uji dengan ujian-ujian standar, supaya meningkat kualitas kehidupannya. Apa diantaranya? Khauf, khawatir. Ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, mulai sakit sampai ada yang meninggal. Wat thamarat, kehilangan hasil pekerjaan yang telah lelah dilintis, ya. Dari awal dirintis, ikut tender, nanam modal, tiba-tiba hasilnya dirampas oleh orang lain. Ada yang demikian. Itu sederhana. Kalau semakin meningkat ujiannya, semakin besar, maka rumus kalimatnya menggunakan yang ini, ibtala. Dibala ini yang standar, ibtala ini semakin tinggi. Semakin tinggi. Dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau huruf bertambah dari yang standar, dari akar kata, ini menunjukkan maknanya berubah lebih tinggi lagi. Ya, bala ini yang standar. Ditambah alif, hamzah wasal dengan ta. Jadi ibtala ini menunjukkan, maaf, ujiannya lebih kompleks. Ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalimatnya tidak menggunakan bala tapi ibtala. Quran surah kedua ayat 124, paling kanan di pertengahan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah, kalau ada kata id itu bukan berarti hanya diminta mengingat. Ingat itu kan menghadirkan momentumnya supaya kita pelajari apa yang terjadi di masa itu. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, kamu pelajari ya. Kamu lihat-lihat ya. Seorang Ibrahim yang nabi, yang rasul, yang dekat dengan Allah, disebut dengan Khalilullah, dijamin keluarganya, anak keturunannya nabi, tidak lepas dari ujian. Dan ujiannya lebih berat dibanding kamu. Lihat, begitu berumah tangga, mohon maaf, belum dapat keturunan. Diusir oleh kampungnya, dibakar juga, dilempari juga, berpisah dengan keluarganya. Begitu dapat keturunan pertama harus dipisahkan, harus disembelih dan sebagainya. Dia nabi, dia rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas terjamin, keturunannya hampir semuanya nabi, tapi masih diuji oleh Allah. Anda nabi bukan, rasul juga bukan, surga belum jelas, sedekat apa dengan Allah, keturunan gak ada yang jadi nabi, tidak mau diuji. Anda siapa? Dan ujiannya lebih berat dibandingkan dengan kita. Jadi jangan bayangkan Nabi tidak diuji. Selevel Nabi saja ujian lebih berat. Dan mereka tidak mengeluh. Masa Anda yang bukan Nabi diuji sedikit langsung mengeluh? Coba silahkan. Nabi Ayub dikasih sakit. Sakitnya tak terlukiskan. Di sini. Habis semua. Silahkan cek. Harta habis dalam sehari. Anak-anak diwafatkan oleh Allah. 12 yang wafat dalam sehari. Anak meninggal semua. Harta habis. Tubuh kena penyakit. Apa mengeluh? Tidak. Isinya bertanya, Papa kan Nabi kalau dalam bahasa kita. Kenapa Papa tidak minta kepada Allah, sembuhkan ya Allah. Minta sembuh. Tapi suaminya berkata, berapa lama kita senang dan sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji seperti ini? 7 tahun. Nanti saja, kalau ujian sakit ini sebanding dengan ujian sehat selama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah minta disembuhkan. Saya malu, dikasih senang 20 tahun, dikasih segini 7 tahun, masih mengeluh. Saya malu. Nanti kalau sakitnya sudah banding lurus dengan sehat, baru saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bayangkan. Barulah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta solusi. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Paling kiri sebelah atas. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Yunus, Dzannun, Masya Allah. Antum yang punya pekerjaan, mohon maaf,
Antum pasti punya ujian. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Bukan cuma antum. Nabi Yunus lebih dahsyat dibandingkan antum. Punya pekerjaan beliau, berdakwah, naik ke perahu, diundi, dilempar ke laut, sampai dimakan dengan ikan paus. Ikan paus nelan Nabi Yunus alaihissalam. Apa mengeluh? Apa protes dan sebagainya? Saya tanya kepada antum, siapa yang pernah masuk perut ikan paus? Gak ada. Nabi Yunus masuk perut ikan paus, berzikir kepada Allah. Antum yang ujiannya nggak sampai segitu, kenapa antum meninggalkan zikir kepada Allah? Makanya ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus, Allah tawarkan tawaran serupa. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman mengalami persoalan seperti Yunus alaihissalam. Teman-teman, lihat kalimatnya, ya. Ketika Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, kalimat Qur'annya tidak mengatakan saya keluarkan dari perut ikan paus. Kalimat Qur'annya mengatakan saya keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Quran ingin memberikan gambaran bahwa ada orang-orang di masa yang akan datang mengalami peristiwa yang tidak sama, tapi substansinya sama. Saya tanyakan kepada Anda, kalau Anda masuk perut ikan paus, gelap atau terang? Sudah pernah masuk? Ya. Sempit atau luas? Pengap, sempit, gelap. Nah ini, Quran ingin memberikan bahasa kiasan. Anda bacanya pakai ilmu balaghah. Di nanti ke depan, walaupun tidak masuk ke perut ikan paus, ada yang lain. Lihat 11 tahun, belasan tahun dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Kalau orang lain baru 11 hari, mungkin sudah mengeluh. Anda bisa 11 tahun. Artinya apa? Allah memilih Anda karena cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya ketika Anda sedang punya persoalan seberat apapun, coba ingat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang cuma saya yang dipilih oleh Allah, karena saya punya kesanggupan, yang lain tidak. Saya sering katakan, kalau Anda punya masalah seberat apapun, jangan mengeluh. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa. Jelas ya? Di Anda punya masalah di kantor, di rumah, dimanapun, yakinkan. Karena memang Anda bisa mengatasi itu. Katakan, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Tapi jangan berlebihan, langsung bikin status. Memang cuman saya yang mampu, yang lain tidak. Itu mengeluh namanya. Ya, teruskan. Jelas sampai sini? Baik. Kaidah ketiga, saya berikan kaidahnya dulu supaya setiap soal bisa menginspirasi kita. Jelas ya? Kenapa Ustadz saya sudah mencari, cuman saya yang belum dapat jodoh sampai saat ini? Oh, karena cuman Anda yang sanggup, bukan? Ya, kaidah ketiga kita lihat. Kaidah ketiga. Baik teman-teman, fokus baik-baik ya. Satu apa tadi? Oh, kan? Setiap ujian ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau sudah paham dengan rumus pertama, antum tidak akan mengeluh. Kedua, ujian hanya diberikan pada yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak akan dititipkan. Paham? Ketiga, setiap ujian yang sulit akan selalu bersanding dengan solusi yang mudah. Ini rumusnya. Setiap ujian yang sulit akan bersanding dengan solusi yang mudah. Baik, kita hafal ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Lihat, fa inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kita sudah mengerti dan paham itu ayatnya. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan, yusra akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Dan sifat Allah tidak pernah menginginkan sulit bagi hambanya. Sifat Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri, lihat di tengah ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan setiap hamba itu mudah dalam kehidupannya dan tidak berkehendak setiap hamba mengalami kesulitan hidup. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan tidak pernah tuntas, yang salah bukan Allah, yang salah Anda karena Anda tidak pernah mau keluar dari kesulitan itu. Atau yang kedua, Anda ingin keluar tapi tidak pernah mengambil cara yang Allah berikan. Makanya jadi susah. Itu masalahnya. Nah, rumus ini secara psikologi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Kalimat paling gampangnya begini. Bahasa Quran kalau mau diterjemahkan dengan bahasa psikologi, paling gampangnya begini. Begitu punya masalah, katakan, pasti selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Kalimat
meningkatkan kualitas kehidupan. Insya Allah saya sanggup. Insya Allah selesai. Setidaknya memberikan kekuatan pada diri kita untuk menghadapi persoalan dibandingkan mengeluhkannya. Itu kalimat pertama untuk menenangkan dalam jiwa kita. Paham? Jadi kalau sedang punya masalah, katakan, insya Allah, Allah menginginkan yang terbaik untuk kualitas hidup saya. Tidak mungkin Allah menguji kalau saya tidak sanggup. Insya Allah selesai. Insya Allah mudah. Bismillah. Jelas? Tapi masalah tidak akan selesai sampai sini saja. Ini sekedar memberikan ketenangan ketika kita mendapatinya. Lanjutannya, turunkan bentuk ikhtiar dalam mengatasinya. Baik, bagaimana cara ikhtiar mengatasinya? Baik, pertama, pelajari tingkatan masalahnya. Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda dikira akan mudah meraih surga atau kesuksesan dalam urusan dunia sementara Anda belum diuji untuk mendapatinya? Perhatikan, kesuksesan berbanding lurus dengan ujian, baik dunia apalagi akhirat. Apa bentuk ujiannya? Masathumul ba'sa, satu ujian yang sifatnya ringan. Jadi kalau kadar kesuksesannya kecil, maka ujiannya pun ringan. Baik, rumit mana soalnya? Ujian anak SD dengan ujian anak SMP. SMP, Masya Allah, Anda lapar. Mana soal yang paling susah? Ya anak SD atau SMP? SMP, mana soal yang paling ringan? SD atau SMP? SD. Jadi semakin kelas yang ingin diraih itu sederhana, maka ujiannya pun akan sederhana. Semakin ingin tinggi, maka semakin tinggi. Anda dalam urusan dunia ingin mendapatkan, misal, maaf, di kampus ingin jadi juara misalnya, dengan IPK, indeks prestasi kumulatifnya 4. Maka tingkat ujian yang harus Anda lewati lebih tinggi dibandingkan dengan yang target cuma IPK 3 atau 2,75. Paham? Anda ingin masuk surga Firdaus, maka tingkat amalannya akan lebih tinggi dibandingkan level surga yang di bawahnya. Maka semakin Anda ingin dapatkan yang lebih tinggi, tingkat ujian akan semakin meningkat. Maka ujian pertama yang ringan dulu. Ba'sun. Gini. Saya hapus dulu yang ini ya. Baik. Biasanya ada asikin yang suka menghapus ya. Cuman hari ini barangkali belum ada moodnya untuk menghapus. Kemarin tidak ada di depan papan tulis, jadi wajar kalau tidak menghapus. Yang agak aneh itu sudah ada di depan papan tulis, tidak menghapus, itu yang jadi masalah ya. Tapi tidak apa-apa, ini ujian bagi asikin. Baik, pasti bisa. Baik, bismillah. Perhatian sini teman-teman sekalian, satu ba'sun, ini kadar yang ringan. Ba's, ringan. Nah, kalau Anda diberikan ujian yang masih ringan, ini artinya tingkat keberhasilan yang ingin diraih itu masih ringan. Berarti level Anda ingin dinaikkan pelan-pelan oleh Allah. Misal, yang ikhwan jarang ke masjid, sudah mulai senang ke masjid. Nah, kesenangan ini bagi Allah itu akan diuji supaya konsisten. Bukan cuma sekedar senang, tapi akan diuji sehingga bisa menikmati ibadah di dalam masjid. Maka diberikan ujian yang ringan, misal hujan, gerimis, gak kencang. Cuman kasih gerimis. Mau berangkat nggak? Ya. Kalau dia masih mau berangkat dengan kasih gerimis, tadinya nggak ada hujan, sekarang hujan masih mau berangkat, maka level kenikmatan ibadahnya akan dinaikkan oleh Allah. Tapi masih ringan. Makanya orang Arab akan berkata la ba'sa, la ba'sa. Nazal matar, la ba'sa fi mushkilah. Hujan turun, nggak ada masalah, saya berangkat. La ba'sa. Disingkat oleh orang kita labas. Lewat. Ringan. Satu. Jadi biasanya begitu Pak. Kalau antum belum ke masjid, tiba-tiba pengen ke masjid, biasanya mojok-mojok dulu, kan? Datang, menyesuaikan dulu. Nanti kasih ujian yang ringan-ringan. Kasih gerimis sedikit, ada pertimbangan enggak? Kalau sudah jalan, bagus. Kalau ada pertimbangan, berarti level antum belum bisa naik nih. Cuman Allah nanti berkenan, nanti dikirim seseorang ngajak, ayo. Kadang dari dalam rumah tuh, istri misalnya, Pak, ayo berangkat ke masjid. Hujan mah, kan ada payung. Takut teriak. Oh, Masya Allah. Takut teriak. Luar biasa. Itu berarti masih berkurang ya. Biasanya didorong terus tuh. Kalau naik, di rumah tangga juga begitu. Rumah tangga begitu. Begitu menikah, awal gak ada masalah. Pelan-pelan nanti ada akan ketemu. Oh, kok kebiasaan jadi gak sama kayak dulu ya. Ih, papa gak nyangka ya. Nyangka kan. Tuh, ya. Jadi,
beberapa bagian akan sesuai levelnya akan naik ringan. Kalau ringan sudah selesai, naik yang pertengahan. Darra. Sudah mulai ke fisik. Ya. Hujan makin lebat. Nah, hujan deras. Masih berangkat gak nih? Ya. Kadang-kadang di rumah tangga juga begitu, makin kencang. Di pekerjaan makin begitu. Begitu levelnya naik, ketemu dengan partner bisnis yang tidak biasa. Sudah mulai ada teror, sudah mulai secara fisik macam-macam dan sebagainya. Ini darah namanya. Itu artinya level kualitas hidup Anda akan diangkat oleh Allah kepada level yang lebih tinggi lagi. Jelas? Diberbahagialah kalau Anda mengalami ujian pada yang level tengah ini, maka kualitas Anda di hadapan Allah meningkat, sedang akan dinaikkan pada level yang luar biasa. Paham ya? 3, ini lebih tinggi lagi. Zilzal wa zulzilu. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dinaikkan gempa. Sudah hujannya lebat, ada badai, gempa lagi. Ya, Masya Allah. Hujan, badai, gelap, gempa. Papa mau kemana? Ke masjid. Masya Allah ya. Baik, bisa. Ini luar biasa. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Sudah mulai hati terkena. Kalau gempa kan goyang, goncang. Ya ini yang digoncang hatinya. Kalau digoncang fisiknya, antum masih punya pegangan. Tapi kalau yang digoncang hatinya, keadaan normal pun antum akan limbung. Mata gelap, keadaan tidak nyaman, susah dan sebagainya. Wal zulzilu. Sampai orang-orang dulu pernah berkata, mata nasrullah. Ya Allah, kapan ini akan berakhir? Demi Allah saya katakan, kalau Quran sampaikan itu pasti terjadi. Ya, seperti pernyataan ini. Kapan ini berakhir? Apakah saya teruskan ini atau ada solusi dan sebagainya? Maka kalau Anda sedang berada di level yang ini, maka yakinkanlah pada diri Anda, Allah sedang turunkan cintanya kepada Anda. Anda dinaikkan level yang paling tinggi, puncaknya. Maka saran saya, kalau Anda sedang berada di puncak, Anda jangan turunkan ke bawah. Allah sedang angkat level Anda, kenapa Anda turunkan? Yang paling hebat adalah, kalau Anda sedang mengalami setiap situasi ini, maka Anda cari solusinya. Bagaimana ikhtiar ini bisa dihadirkan solusi untuk mengatasi semua jenis kesulitan yang dimaksudkan. Yang tadi untuk menenangkan hati, yang ini untuk mengidentifikasi kira-kira masalah saya ada di level yang mana. Apakah ringan, apakah sedang, ataukah sulit. Idealnya begini, idealnya setiap tahap kehidupan yang kita alami, antum keluarkan dulu antara persoalan yang mungkin antum hadapi. Kan di Quran ada semua. Misal, antum jadi anak nih, antum akan menghadapi begini. Dengan orang tua akan ada kalimat begini. Contoh, misal antum akan punya rasa kesal pada orang tua, mungkin akan mengeluh. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27, paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Antum kadang-kadang sudah tidak sepakat dengan orang tua. Bagaimana cara menghadirkan bakti terbaik ketika ada ketidaksepakatan yang berat di situ? Maka muncul solusi. Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan ayat ke-15. Kadang-kadang kepercayaan beda. Ada lagi usia sudah 40 tahun lebih, tapi punya masalah dengan orang tua. Ada juga. Seperti apa gambarannya? Quran surah 46 ayat ke-15. Nah, orang-orang yang sebelum mengatasi persoalannya, dia belum masuk kepada masanya. Tapi dia sudah pelajari masalah-masalahnya. Maka orang seperti ini akan lebih ringan mengatasi persoalannya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah belajar jenis persoalannya. Sama dengan besok mau ujian, dia mendapatkan kisi-kisi persoalannya. Ini masalah yang akan ditampilkan besok hari. Dari sekian 100, 10 akan muncul. Dia pelajari 100-100-nya. Begitu besoknya ujian, sudah siap dia mengatasinya. Nah, kebanyakan orang, kenapa sulit mengatasi persoalannya? Karena dia tidak pernah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul saat dia akan hadapi di kemudian hari. Makanya saya sering sarankan, antum kalau mau pemuda mau menikah, keluarkan ayat-ayat pernikahan. Ini masalahnya. Karakter istri begini, karakter suami begini, masalah yang terjadi begini. Tingkat paling minimnya begini, tingkat yang sedang ini, tingkat yang paling kuatnya seperti ini. Kalau antum bekerja, kata Quran masalahnya akan begini. Ini yang ringannya, ini yang sedangnya, ini yang beratnya. Paham? Kalau sudah antum identifikasi, antum tidak akan kaget ketika mendapati persoalannya. Sama kayak yang disebutkan Quran. Maka tinggal cari bagaimana mengatasinya. Persoalannya di Quran surah kedua ayat 214, solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Ini 214, ini 142. Itu Quran surah 2 ayat masalahnya, solusinya Quran surah ketiga, dinaikkan paling kiri di sebelah atas. Dan bunyi awal ayatnya sama persis. Dari sini nanti saya turunkan solusi untuk pertanyaan yang dimaksudkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Ya. Lihat baik-baik. Dan ketika saya tidak minta dihapus itu juga masalah.
Itu masalah ya. Baik. Ya, semoga Allah mengampuni asik ini. Baik. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah meraih surga ataupun kesuksesan dalam urusan dunia? Karena jannah itu kalau disebutkan di Quran itu bisa dua. Bisa kesuksesan dalam bentuk urusan dunia, bisa kebahagiaan tertinggi saat kita berada di akhirat, yang diartikan dengan surga. Asalnya jannah itu keberhasilan yang belum kita dapati, belum kita raih. Ya, nanti kalau orang Arab punya kebun-kebun yang indah, kebun yang baik dan sebagainya, maka mereka biasa sebut dengan jannah. Ya, punya anggur, punya macam-macam dan sebagainya, maka sebut dengan jannah. Seperti halnya kita ingin masuk surga mendapatkan kenikmatan yang sangat indah disebut dengan jannah. Apa Anda kira begitu mudah meraih kesuksesan dunia apalagi akhirat? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma dua dalam ikhtiar. Satu, sementara Allah belum melihat sepenuhnya tentang kesungguhan Anda dalam mengatasi ujian dimaksud dan kesabaran Anda dalam melewatinya. Cuma dua kata Quran. Nih, kalau antum punya masalah, identifikasi, solusinya dua. Satu, jahadu minkum. Kedua, ya'lamas sabirin, sabar. Lihat baik-baik ya. Sekarang fokus, saya turunkan kalimatnya. Jahadu, akar kata yang paling dasar berasal dari kata al-juhdu. Ini akar kata yang paling utamanya. Berarti serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau antum ingin mengatasi persoalan dalam kehidupan, antum mesti serius. Jangan setengah-setengah. Antum ingin ujian, ingin lulus besok, serius belajar. Jangan setengah-setengah. Jangan nanggung. Sukses ya sukses. Antum ingin raih tingkat tertinggi dalam pekerjaan, serius antum. Ayo jalani. Serius belajar, serius ikut diklat, serius training, serius. Semua yang dikerjakan dengan serius dan cinta dalam mengerjakannya, itu lebih mudah mencapai tujuan dibandingkan yang setengah-setengah. Nah sekarang bagaimana menurunkan sifat keseriusan itu? Kalimat al-juhdu nanti kembali kepada bentuk ini, itu terdiri dari 3 turunan. Lihat turunannya. 1, dari sini muncul kata ijtihad, kesungguhan dalam merencanakan. Buat planning dulu. Punya rencana. Saya besok mau ke masjid subuh. Masjid mana? Petakan. Alhamdulillah, saya mau ke Al-Azhar, Kalimalang. Ustaz, Anda tinggal di mana? Saya di Pekayon. Subuh besok jam berapa? 4? 49, 47, 411, 412. Masya Allah ya. Kayak skor bola aja antum bagaimana. Ya, ambillah tengah-tengah. Misal, 410. Perjalanan dari Pekayon ke Al-Azhar. Ya, Al-Azhar di Kalimalang. Berapa lama dari sini ke Kalimalang? 10 menit, 11 menit, 12 menit. Ukur antum punya apa untuk berangkat. Punya motor, 5 menit nyampe. Punya sepeda, 7 menit nyampe. Antum nggak punya motor, nggak punya sepeda. Ya, jalan kaki berapa menit nyampe sana? Bisa 15 menit. Adzan subuh 4:10. Taruhlah kendaraannya kita tidak punya. Kita 15 menit sampai di sana. Sampai di sana itu kan pas waktu sholat, adzan berkumandang. Bukan baru adzan, kemudian berangkat. Allahu Akbar, berangkat. Nyampe sana, nggak dapat antum subuh. Jelas ya? Antum rencanakan, adzan 4:10. Saya bangun sejak awal dari tahajud dulu. Saya berangkat dari jam 4. Asumsinya apa? Adzan 5 menit. Jadi begitu adzan 10, tambah 5 menit, 15 menit. Jadi ketika saya sampai, adzan baru selesai. Sholat. Paham ya? Baik, jangan asumsi komat, antum ketinggalan sholat sunnah. Jadi ketika antum berangkat, 15 menit sampai di tujuan. Ini rencana. Di semua hal yang antum kemudian akan hadapi dalam kehidupan, bikin perencanaannya. Oh, saya ada begini-begini, masalah saya begini. Identifikasi, buat rencana terbaik. Kedua, jihad. Jihad itu perjuangan fisik. Setelah ada rencananya, wujudkan dalam bentuk perjuangan fisiknya. Lakukan. Rencana besok berangkat ke Al-Azhar jam 4. Sampai di sana 4:15, insya Allah ngambil saf yang pertama untuk menunaikan sholat subuh. Bisa dapat 2 rakaat pertamanya dulu. Wah, konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Tuliskan. Begitu bangun, jam 5. Maka tidak konsisten. Ya, ini mesti ada konsistensi. Jangan cuma jadi konseptor yang bagus. Konsep begini.
kita sayang setelah berumah tangga kita akan jadi keluarga penghafal Quran. Masya Allah, mushafnya nggak ada kan, nggak ada apa-apanya. Terus arahnya berubah, nggak akan jadi. Ya cuman ide doang. Kalau cuman ide, yang lain juga bisa. Maka ayo turunkan dalam bentuk perjuangan fisik. Turunkan, beli perangkatnya, hadirkan macam-macamnya dan sebagainya. Identifikasi. Ya, termasuk ini. Apa penyebabnya? Ya, buat pemetaannya, lakukan pendekatan-pendekatannya. Ketiga, ini yang paling baik. Mujahadah. Mujahadah. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Karena tidak akan selamanya hati kita itu terus pada frekuensi yang sama. Ya misalnya sabar, maaf, semangat terus, semangat. Kadang-kadang naik turun. Naik turun. Antum jangan dikira ikut ta'lim atau ke masjid, itu selamanya semangat. Tidak. Nanti begitu awal-awal, ya semangat. Pertengahan agak menurun, tiba-tiba agak malas. Ya, apalagi kalau niatnya berubah. Ke masjid misalnya untuk mencari pasangan hidup, Masya Allah. Begitu sampai di masjid ketemu pasangan, sudah hidup gak ke masjid lagi. Aja jadi masalah. Ya, macam-macam. Ada untuk jualan dan sebagainya. Begitu nyampe ke masjid, ketika jamaah banyak datang. Ketika nggak ada, antum nggak jualan. Tujuannya beda. Ketika orientasi-orientasi berbeda, ini yang muncul. Mujahadah. Ayo, lawan. Malas, lawan. Ya, turun semangat, lawan. Begitu antum bisa mengatasi ini semua. Ijtihad rencanakan, identifikasi masalahnya, jihad dengan prakteknya, kemudian mujahadah atasi pergolakan jiwa, dan sabar menjalaninya. Ketika sabar menjalani ini semua, Allah turunkan solusi. Ini poinnya. Contoh prakteknya. Ini, langsung ke persoalan ini. Saya sudah berumah tangga 11 tahun, pertanyaan tadi. Kemudian, beliau sudah identifikasi masalahnya. Selama 3 tahun sudah berubah, apa solusi yang harus saya tempuh? Pertama tadi, ya Allah berikan ujian untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Alhamdulillah. Tidak ada ujian yang diberikan kalau Anda tidak sanggup. Alhamdulillah Anda diberikan kesanggupan sampai 11 tahun dan sebagainya. Tidak ada persoalan tidak selesai. Insya Allah selesai. Sekarang kita jalani bentuk ikhtiarnya. Pertama, identifikasi bentuk masalah. Lihat kebiasaan dan sebagainya. Mungkin atau tidak. Apa tawaran Quran yang pertama? Quran surah ke-66 ayat 11. Ini solusi yang langsung kita berikan. Quran surah ke-66 ayat ke-11. At-Tahrim ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah bagi orang-orang beriman, yaitu contoh istrinya Firaun. Siapa istrinya Firaun? Asya. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebutkan langsung namanya Asya, tapi disebutkan istrinya Firaun? Ini yang mau saya berikan rumusnya. Dalam kaidah tafsir, jika ada persoalan dihadirkan dalam Al-Quran, langsung disebutkan namanya, bahkan lengkap dengan bin-bintinya, ini menunjukkan persoalan dimaksud hanya akan menimpa orang itu, tidak akan terjadi di masa depan. Contoh Maryam. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam, anak perempuannya Imran. Ketika disebutkan langsung ke binti Imrannya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran. Tidak akan lagi terjadi pada perempuan-perempuan lain. Apa itu? Mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Tidak disentuh. Ingat, kalau yang melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Maryam, di zaman kini, mengaku, saya juga bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Nama saya juga Maryam. Maryam binti apa? Binti Asep. Misalnya itu bukan. Yang benar binti Imran. Ya, yang lain tidak. Tapi kalau Anda menemukan dalam Quran, namanya tidak disebutkan nyata, inisial, atau gelar. Ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan, awas, kejadian yang sifatnya berbeda, tapi substansinya sama. Fir'aunnya memang sudah nggak ada, tapi kelakuannya masih ada. Itu. Fir'aun dulu melarang istrinya untuk beribadah, melarang sholat, memaksa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, melarang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ada tipikal suami semacam itu sekarang. Ada beberapa bagian ditemukan. Maka Allah berikan gambaran, Allah tawarkan, jika Anda ingin seperti Asya yang mendakwahi suami sampai nyawa kemudian berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pilihan bagi Anda. Silakan. Dan dia katakan, ya Allah, saya ingin tukar perjuangan saya ini dengan surga di akhirat.
Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan saya rumah di surga dan selamatkan saya dari kekejaman Firaun. Wa najjini min Firaun wa amalih, dan perbuatan-perbuatannya. Selamatkan saya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan selamatkan saya, dalam riwayat disebutkan pada saat itu sudah sampai pada puncaknya. Dia dakwahi Firaun. Dia sampaikan saya berubah jadi Islam, saya ikuti Musa dan sebagainya. Kemudian Firaun murka sebesar-besarnya ingin meninggalkan dia, memaksa dia meninggalkan keyakinannya, lalu diancam. Saya ancam kamu dengan, siksaan yang tidak wajar. Digelindingkan batu besar, dia diikat dan diancam akan dihancurkan pada saat itu. Maka dia berjuang sampai titik darah penghabisannya, sampai ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon tukar perjuangan saya dengan surga, ya Allah. Tukar dengan surga. Kalau Anda masih merasakan rasa cinta kepada suami Anda dan ingin mendakwahinya, dan Anda punya kesanggupan untuk itu, maka tawaran pertama, silahkan Anda memilih seperti Asia. Dakwahi dia, kemudian Anda berjalan dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda hadirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya, dan Anda yakinkan kepada Allah, memang saya dititipkan seperti ini, mungkin surga saya ada di sini. Saya ikuti, saya ajak dia, saya sampaikan, ketika dia melarang saya salat, saya tetap salat. Ya, dengan cara-cara yang mungkin ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Malam tahajud, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kalau ini Anda sanggup lakukan, maka ini tawaran yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mungkin membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau memang Anda merasa tugas dari Allah dititipkan kepada Anda 11 tahun ini, dan 3 tahun menjadi 14 tahun, Anda telah berusaha, dan Anda yakinkan pada diri Anda bahwa level Anda tidak harus sampai kepada merubah dia menjadi lebih baik, tapi level Anda memberikan nilai-nilai kebaikan pada dia, dan mungkin dari sisi ini ada tahapan-tahapan yang bukan Anda yang harus meluruskannya, tapi orang lain. Maka Anda bisa memilih yang kedua. Apa itu? Tawaran dari Allah untuk mengajukan khulu. Khulu itu pengajuan pisah dari istri kepada suaminya, bukan dari suami yang mengajukan talak, tapi istri yang mengajukan kepada suami. Karena berbagai pertimbangan-pertimbangan syariat. Misal, sikap suami yang memungkinkan kepada istri melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, menyakiti yang tidak wajar, bisa merusak secara fisiknya, melukai yang tidak wajar. Atau yang kedua, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit untuk kemudian dia rubah. Misal, mohon maaf, melarang dia sholat dengan ancaman tertentu. Kalau kamu sholat, saya pukulin kamu. Kalau kamu sholat, saya bunuh kamu, dan sebagainya. Maka yang seperti itu ada tawaran untuk melakukan khulu. Ya, tingkatan ini dari mulai perceraian sampai ke khulu, itu kaidahnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah dari 226 sampai 236. Paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Sifat khulu itu artinya Anda mengajukan kemudian mahar yang telah diberikan oleh suami, kemudian dikembalikan kepada suami, dan diajukan lewat hakim, nanti hakim memutuskan untuk ada perpisahan di dalamnya. Dan perpisahan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keadaan Anda supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk berpisah dari rumah tangganya. Dan sifat perpisahannya itu fasah, dipisahkan oleh hakim. Dia tidak serta-merta suami bisa rujuk kembali, tidak. Ya, bahkan sebagian ulama menganggap perpisahannya sama dengan talak 3. Di ketiga, maksudnya yang ketiga kali talak, tidak boleh langsung bersatu lagi, kecuali salah satunya menikah dengan yang lainnya dan ada unsur tobat di dalamnya. Paham ya? Jadi dari dua hal ini saya menganjurkan kepada Anda yang pertama untuk berikhtiar dulu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan, bersabar dalam menjalani ujian. Kalau memang Anda sudah berusaha, berikhtiar dan sebagainya, namun demikian tetap kesulitan Anda untuk beribadah dan sulit Anda mendekat kepada Allah, dan sifat Anda sudah berubah tugas dalam kehidupan, maka cobalah beristikharah. Kalau Allah memberikan jalan kepada Anda untuk berpisah dari suami Anda, maka Anda bisa mengajukan khulu, yang dengan itu Anda bisa lebih dekat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah supaya Anda diberikan solusi kebaikan-kebaikan, dan semoga dengan itu kebaikan Anda lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.